Assalamualaikum, selamat siang Pak Sony. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Baik-baik Bu, alhamdulillah. Mohon maaf Pak Sony, saya mengganggu waktunya sebentar. Bapak tidak keberatan hari ini? Enggak, monggo. Barangkali aja itu disampaikan, monggo. Terima kasih Bapak. Begini ya Pak Sony, saya itu ada tugas untuk wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Solih? Boleh. Bisa Bu, monggo. Ada yang saya bantu, monggo. Terima kasih Pak Solih. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Karet ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta penyelesaian dari masalah tersebut? Jadi saya menjadi kepala sekolah ini Bu, terus terang saja yang menjadi dilema itu saya berhadapan dengan siswa di sini. Itu ternyata di rumah itu ada hal yang tidak sinkron. Artinya begini, salah satu sisi orang tuanya itu bekerja di luar negeri, anaknya sendiri di rumah itu ikut nenek, sehingga anak ini tidak bisa dibimbing oleh orang tua sehingga kebebasannya luar biasa. Jadi ini masalah kedisiplinan. Paling tidak pengawasan orang tua kan mesti. Jadi kedisiplinan ini perlu ditingkatkan sehingga anak-anak ini sering terlambat perilakunya. Setelah saya tanya, ternyata bangunnya kesiangan karena di rumah tidak ada yang membangunkan. Anak orang tuanya itu bekerja di luar negeri, ada yang meninggal dunia, ada yang bekerja itu 1 bulan sekali pulangnya. Namun di sisi lain ya saya juga kasihan pada anak itu. Jadi kalau kedisiplinan itu kita laksanakan betul, tidak bisa dilaksanakan secara 100%. Selama ini bagaimana Pak Solik ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Jadi berdasarkan kasus ini Bu, terjadi dilema etika di mana dengan pilihan yang sama-sama benar. Jadi di sini tidak ada bujukan moral karena di sini ini tidak ada pelanggaran karena sama-sama ya dari sisi anak ya seperti itu, dari sisi orang tua seperti itu, sehingga sekolah menerapkannya ini adalah bagaimana kita bisa menginventarisasi dilema ini sehingga bujukan moral itu kita lihat dari pilihan yang muncul saja. Selama ini ya Pak ya, bagaimana Pak Solik ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang mana sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi untuk masalah-masalah seperti ini, saya sebagai kepala sekolah paling tidak harus dimusyawarahkan. Nanti kalau ada masalah seperti ini ya kita musyawarah dengan kakak seputusan untuk mendapatkan pertimbangan guna untuk memutuskan suatu permasalahan tersebut. Gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengatasi masalah? Biasanya yang saya lakukan itu adalah melakukan musyawarah dengan kakak seputusan, kemudian nanti kalau waktu ada koordinasi dengan Bapak Ibu guru, maka ini kita sampaikan bersama-sama sehingga antara dilema antara baik dengan baik ini tidak menjadi suatu hal yang berlarut-larut sehingga bisa ada solusi di antara kita. Berikutnya ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Bapak? Ya, kan tidak masalah komunikasi. Jadi komunikasi itu penting dalam mengambil suatu keputusan karena komunikasi ini harus dilaksanakan dulu dari tingkatan yang wakasa urusan dulu. Jadi minta pertimbangan dan lain-lain. Lalu nanti kita selesaikan bersama di semua guru dan siswa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya itu tadi
kesadaran wali murid atau wali siswa dan siswa itu sendiri. Karena apa? Semuanya ini adalah tergantung dari siswa dan wali murid. Terus apakah Bapak memiliki tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya kira tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah kasus dilema ini. Nah, karena ini langsung kita koordinasikan gitu saja dengan pihak-pihak yang lain termasuk orang tua, siswa, guru, dan semuanya. Begini Bapak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Solik untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, alhamdulillah Pak Kasep dan urusan membantu saya dalam menangani pengambilan keputusan ini. Biasanya ya kita itu musyawarahkan seperti itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan dan kesediaannya untuk saya wawancara. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas Bapak ini Bapak. Terima kasih Bu, sama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bisa kita petik bersama dalam memperhatikan budaya sekolah yang baik untuk suatu pengambilan keputusan sehingga kita di sekolah tidak ada dilema antara baik dan baik dan semuanya bisa terselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Giman. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu Yunani. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah. Saya juga baik Pak Giman. Mohon maaf ya Pak Giman ya, mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa, monggo silakan. Gini Bapak, saya itu ada tugas untuk wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Giman? Boleh, silakan. Oke Pak, begini Pak, selama Pak Giman menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Laten, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Pak? Bapak menceritakan kepada saya beserta penyelesaian masalah tersebut. Tentunya ada Bu Yunani. Problem di sekolah itu mesti ada. Ya. Problem guru, problem anak, problem lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu yang pernah saya hadapi dan menarik untuk diselesaikan adalah terkait dengan pemberian nilai kepada anak. Tentunya dalam mengikuti ulangan atau asesmen anak-anak itu kan ada yang nilainya 2. Ketika untuk memutuskan anak ini naik atau tidak itu kan harus rapat dengan semua dewan guru. Nah, tentunya di dalam rapat itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju si anak ini dinaikkan atau tidak. Maka dari itu saya harus bisa menyampaikan ya perihal terkait dengan rapor atau nilai yang harus dimasukkan ke dalam rapor anak-anak yang bermasalah tersebut. Bila terjadi konflik, tentunya kami ingin menyampaikan hal yang baik ya kita temukan agar nanti terjadi keputusan yang bermanfaat kepada kita itu. Untuk selama ini bagaimana Pak Giman dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun berupa rujukan moral? Tentunya di dalam interaksi di dalam dengan Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru dengan berbagai karakter yang ada itu tentunya ada yang punya usulan positif, tentunya ada juga yang mungkin kurang pas dalam pemikiran. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah harus selalu menyampaikan bahwa tugas seorang guru adalah yang sudah ditentukan oleh aturan yang ada.
bila terjadi keputusan atau Bapak Ibu guru yang apa tadi Bu namanya Bu? Suka moral ataupun dilema. Iya, dilema etika itu kita harus selalu menjunjung etika yang ada. Nah, terkait dengan subjektivitas, rujukan moral, itu ya kita beri pemahaman kepada Bapak Ibu guru agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman di antara Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Gitu, Bina. Gitu. Nah, selama ini bagaimana Pak Kiman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar ataupun sama-sama itu mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi di dalam mengambil sebuah keputusan, meski keputusan itu sangat bagus untuk sekolah, ada dua pendapat yang dua-duanya bagus. Maka dari itu saya dengan dibantu oleh Kasek, kemudian Bapak Ibu guru yang tergabung dalam tim pengembang sekolah, saya ajak bicara, saya ajak berdiskusi di antara dua ide, dua gagasan yang bagus ini kira-kira mana yang paling tepat, karena kita harus disuruh menentukan satu di antara dua. Begitu Bu. Jadi yang saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, saya tidak serta-merta memutuskan dengan cara saya sendiri. Saya harus sharing, saya harus berdiskusi dengan paling tidak dengan Mas. Gitu. Bapak. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Kiman lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan, jadi misalkan timbul suatu masalah, ya, contoh misalkan masalah dengan anak gitu ya. Tentunya anak itu kan tidak lepas dari kenakalan Bu ya. Jadi yang pertama, kalau terjadi perselisihan antar anak, itu saya panggil guru BK-nya. Nah, setelah guru BK itu menyelesaikan, nanti wali kelasnya saya beritahu agar konflik ini bisa segera diselesaikan. Bila masih berlanjut, ya saya meminta kepada guru BK untuk mengundang orang tuanya di sekolah. Ya nanti permasalahan perselisihan antar siswa itu segera diselesaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan orang tua. Tentunya dalam memanggil orang tua ke sekolah, kita selalu pakai prosedur yang sesuai aturan Bu, memakai surat, kemudian menentukan kapan waktunya, dan saya didampingi oleh paling tidak BK sama wali. Itu suara bersama. Terus di sini hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kiman anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam dilema etika yang saya hadapi adalah bahwa Bapak Ibu guru yang mempunyai berbagai macam ide itu saya tampung semuanya, karena semuanya adalah bagus untuk sekolah. Tapi dari sekian banyak ide gagasan yang bagus itu, kita harus memutuskan yang terbaik. Nah, untuk memutuskan yang terbaik itu saya tentunya mempunyai parameter sendiri. Meskipun begitu, saya tetap menerima meminta masukan dari Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan yang saya hadapi itu masih ada ya 1-2 Bapak Ibu guru yang belum terbuka. Jadi kalau ada masalah itu kadang-kadang diselesaikan sendiri, ya. Nah, bisa jadi kalau suatu masalah itu diselesaikan sendiri itu kurang bagus. Karena apa? Karena posisinya sama-sama guru. Tentunya di dalam setiap kesempatan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kalau ada problem apapun, problem guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan TU atau dan lain sebagainya, tolong disampaikan ke kepala sekolah yang nanti kita cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan. Gitu. Apakah Pak Kiman memiliki tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, dalam menyelesaikan dilema etika tentunya
kita tidak mempunyai jadwal yang spesifik, ya, tetapi di setiap kesempatan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ya, terutama di dalam pembinaan setiap hari Senin itu kita sampaikan, ya, ada problem apa minggu ini, mari kita selesaikan. Prosedurnya adalah nanti 1-2 Bapak Ibu guru yang ada masalah nanti saya dekati dengan persuasif, ya, saya ajak ngomong secara face to face berdua di ruang kepala sekolah. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti masalah yang kita hadapi di rumah kita akan selesai. Gitu. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ya. Masih ada 2 pertanyaan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah kita? Ya, jadi yang pengalaman yang saya alami selama ini, saya sangat terbantu dengan keberadaan wakil kepala sekolah. Karena apa? Karena kegiatan kepala sekolah itu kan tidak hanya di sekolah gimana, kegiatan yang banyak, terutama kegiatan di rumah. Itu artinya bahwa problem-problem di dinamika yang ada di sekolah kadang-kadang saya nggak tahu. Nah, kalau terjadi seperti itu, saya minta informasi. Setelah tahu informasi, saya mengajak wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan gitu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Iman sendiri dalam mengambil keputusan di dunia etika, Pak? Ya, pelajaran yang saya dapat adalah sesuatu hal, suatu permasalahan, ya, dilema etika dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa kita selesaikan kalau kita mau terbuka, kita mau berbagi, kita mau bersharing. Hal yang paling penting bagi kita insan pendidik, Bapak Ibu guru, adalah kita harus menjadi orang dewasa. Dewasa dalam artian apa? Yaitu memahami problem itu jangan emosional, ya. Kita harus mencari cara-cara yang bijak agar nanti masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik dan dengan baik. Saya kira itu pelajaran yang bisa saya petik dari yang selama ini saya pelajari dari Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan, kesempatannya dan juga apresiasinya pada kesempatan wawancara kali ini. Mohon maaf nggak berjadinya. Sama-sama Bu Yunani, semoga kegiatan jenengan di dalam program CGP dalam pembelajaran mulai awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan tuntas dan mendapatkan nilai prestasi yang